Mari saya mengajak kita melihat Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Nah, surat kepada jemaat Sardis ini merupakan surat yang paling pendek di antara surat kepada ketujuh jemaat yang lain. Coba kita lihat Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita lihat di dalam layar kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan demikian, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Nah, ketujuh roh Allah ini memang membuat membuat para penafsir itu agak kebingungan, Bapak Ibu. Kalau dikatakan ketujuh roh Allah, kata tujuh di dalam kitab Wahyu itu sempurna. Kalau ketujuh roh Allah itu menunjukkan Roh Kudus, roh yang sempurna. Tapi kok dimiliki sama Yesus? Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Apakah Roh Kudus itu lebih rendah dari Yesus? Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi memang kalau kita baca di dalam Injil Yohanes, kita akan menemukan bahwa Roh Kudus itu diutus oleh Yesus. Di dalam kitab Injil clear sekali. Jadi bukan berarti Roh Kudus lebih rendah daripada Yesus. Ya, Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dan diutus oleh anak, atau keluar dari Bapa dan dari anak. Nah, itu yang kemudian kita perlu pahami. Maka dikatakan yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Ketujuh bintang ini menunjuk kepada para pemimpin gereja. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku akan datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kota Sardis merupakan kota yang unik, ya. Kota Sardis ini merupakan kota yang cukup terkenal di antara ketujuh kota di Asia Kecil. Dia punya reputasi, yaitu kota ini kota yang punya benteng yang kuat, benteng alami yang kuat. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, kalau kita tahu kota Sardis ini berdiri di atas sebuah bukit yang begitu terjal. Makanya kalau kita lihat gambar backgroundnya, ini tembok kota Sardis, ya. Itu di atas sebuah bukit batu yang begitu terjal, yang kurang lebih ketinggiannya itu bisa mencapai 240 meter. Maka boleh dikatakan kota ini hampir mustahil untuk bisa diserang, karena tidak ada yang bisa panjat daripada kota ini. Ya, ini menjadi satu benteng yang begitu alami, kota yang sangat kuat, yang sulit untuk ditaklukkan. Tetapi yang unik juga, kota ini menjadi kota yang makmur sekali. Tanahnya itu subur, dan di masa lalu kota ini terkenal sebagai produsen emas. Ya, tetapi di dalam masa waktu Rasul Yohanes menulis surat ini, kota ini terkenal sebagai produsen kain wol, ya, terutama kain wol yang putih itu. Nah, kenapa saya perlu paparkan ini? Nanti berkaitan juga kemudian Tuhan memakai gambaran kota Sardis ini juga menggambarkan daripada kondisi jemaat di kota Sardis. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan unik sekali. Kalau kita baca surat Efesus, kita mendapati masih kota Efesus, jemaat di Efesus itu jemaat yang ditegur Tuhan, tetapi masih dipuji, ada pujian yang diberikan, ya. Dari 5, kalau kita baca dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, semuanya ada pujian dari Tuhan.
Tetapi kalau kita perhatikan, memang dalam ketujuh surat kepada 7 jemaat ini hanya ada 2 jemaat yang kemudian tidak ada pujian sama sekali. Yaitu kota Sardis, jemaat di kota Sardis, dan jemaat di kota Laodikia. Itu yang Tuhan sama sekali tidak puji. Nah, kepada jemaat Sardis ini sama sekali tidak ada pujian. Hanya ada apa? Hanya ada teguran. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah, aku tahu segala pekerjaanmu. Maka kata pekerjaan kalau kita lihat dari surat-surat yang lain seringkali kan ditekankan pekerjaanmu. Pekerjaanmu itu selalu menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada iman, kepada kasih, kepada ketekunan, dan kepada kekudusan hidup. Ya. Tetapi jemaat ini dikatakan hidup, ya, dikatakan hidup, tetapi sebenarnya terjemahan yang lebih pas itu jemaat ini punya nama atau punya reputasi dikenal hidup. Artinya jemaat ini terkenal punya nama yang baik di tengah-tengah warga kota Sardis. Jemaat ini dikenal dengan cukup baik dan punya reputasi dan dikatakan dikenal sebagai jemaat yang hidup. Tetapi anehnya kemudian dikatakan oleh Tuhan, jemaat ini mati, namun engkau mati. Pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu, apa yang terjadi sebenarnya di dalam jemaat ini? Ya, apa yang terjadi? Sangat mungkin memang kemudian ini adalah satu gambaran yang penting, memang agak banyak cukup perdebatan ini apa yang dimaksud dengan mati. Ada yang ngomong ini karena moralnya, tetapi apakah orang yang moralnya buruk itu kemudian tidak selamat? Karena kata mati ini menunjukkan kepada apa sih? Apakah ini mati fisik? Jelas tidak, bukan berbicara tentang mati fisik. Ini adalah bicara tentang kematian rohani. Kalau bicara tentang kematian rohani, ini menunjuk kepada apa? Maka kita harus mau tidak mau mengakui bahwa jemaat ini jemaat yang belum percaya Tuhan. Kok bisa ya? Padahal jemaat ini punya aktivitas pelayanan, mereka melakukan berbagai macam kegiatan, aktivitas rohani, tetapi mereka bukan dikatakan cuma tidak rohani, tetapi apa? Mereka itu mati secara rohani. Maka inilah sebuah realita di dalam kehidupan berjemaat, dan itu terjadi juga di zaman modern ini, yaitu orang-orang yang bisa beraktivitas di dalam gereja. Kita bisa melakukan ibadah yang luar biasa, kita bisa melakukan bahkan banyak mujizat-mujizat yang terjadi, tetapi realitanya mati rohani, belum percaya Yesus. Makanya kemudian jemaat ini sebenarnya saya kasih judul yaitu Kristen KTP. Ya, Kristen KTP. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kok bisa ya? Ya bisa. Ya. Makanya sangat hati-hati di dalam kehidupan kita bergereja. Mungkin kita bisa melakukan berbagai macam kesibukan, aktivitas demi aktivitas rohani di dalam gereja. Tapi pertanyaan yang terpenting adalah, apakah betul kita sungguh sudah percaya Yesus? Jangan-jangan kita ke gereja, maka kita belum percaya Yesus. Makanya kemudian kalau kita baca kitab Injil, kita akan menemukan itu perumpamaan lalang dan gandum. Tahu ya, di dalam satu petak tanah pertanian, itu petani menaburkan benih gandum dan tumbuh gandum, tetapi juga kemudian di situ tumbuh apa? Benih ilalang. Gandum ini orang-orang yang sudah percaya. Ilalang adalah orang-orang yang belum percaya. Nah, gandum dan ilalang kalau tumbuh awal-awal tidak ada perbedaan sama sekali. Semua terlihat tidak ada bedanya. Di dalam gereja juga sama. Antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya, kelihatannya bisa aktivitasnya sama. Penampakannya bisa sama, tetapi apa yang ada di dalam itu yang berbeda. Dan nanti akan nampak ketika sudah mulai berbuah, ya. Ketika mulai berbuah akan nampak apa? Gandum itu keluar bulir-bulirnya. Nanti kalau berbuahnya awal-awal juga enggak kelihatan, kenapa? Karena nanti ilalang itu rumput yang tinggi, ilalang itu juga keluarin semacam butir-butir yang mirip dengan butir gandum. Baru ketika butir-butir gandum itu tambah banyak, baru kelihatan di situ perbedaannya. Maka Bapak Ibu dan teman-teman,
hal yang mengerikan di dalam kehidupan kita bergereja adalah apa? Kita bisa rajin ke gereja, kita bisa nyanyi begitu luar biasa. Kita bisa melakukan pelayanan demi pelayanan. Tetapi yang mengerikan, kalau kita baca Matius pasal 7, kita akan menemukan begini. Tuhan Yesus berkata, pada akhir zaman banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat? Bernubuat itu berkhotbah. Bernubuat demi namamu. Bukankah aku sudah mengusir setan, sampai bisa ngusir setan pakai nama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus ngomong apa? Sorry, saya nggak kenal kamu. Wah, itu saya paling menggentarkan hati saya. Paling menggentarkan hidup saya. Nah, bisa nggak kita ke gereja melakukan berbagai macam aktivitas rohani, ternyata kita belum percaya Yesus? Bisa. Pertanyaan yang terpenting adalah, bagi kita, siapakah Yesus? Pertanyaan yang pertama, siapakah Yesus? Maka banyak orang jujur harus diakui, datang ke gereja, percaya Yesus bukan sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat, dan dia tidak datang mengakui dosanya. Dia hanya percaya Yesus sebagai apa? Oh, aku percaya Yesus karena apa? Tuhan sudah sembuhkan aku tadinya sakit, aku sembuh. Dan kemudian, oh aku percaya Yesus. Wih, aku tadi lagi ngalami kesulitan ekonomi, terus kemudian Tuhan jawab doaku. Maka aku percaya Yesus yang menolong aku di dalam kesulitan. Banyak sekali orang-orang yang percaya Yesus, tetapi bukan Yesus yang sesungguhnya yang disembah. Ini adalah hal yang mengerikan. Di dalam gereja, kita bisa mengaku percaya Yesus, tapi pertanyaannya, siapakah Yesus yang kita sembah? Ya, sekarang begitu banyak muncul ajaran-ajaran tentang Yesus. Menyebut Yesus, Yesua, Hamasia, dan sebagainya. Tetapi saya amati akhirnya ujung-ujungnya apa? Konsep tentang Tritunggalnya sesat, kacau balau. Ya, ada yang mengaku Yesus ini dan itu. Saya pernah ketemu saya pernah naik mobil dengan ibu-ibu yang diantar sopir, ya, diantar pulang ke rumah masing-masing. Saya ikut di dalam mobil itu dan kemudian ada seorang ibu tanya, apa bedanya kita dengan misalnya saksi Yehova? Bukankah sama-sama percaya Yesus? Saya sampai geleng-geleng, ini ibu ini sudah berpuluh tahun ke gereja, tapi nggak mengerti gitu loh. Saksi Yehova tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Dia tidak mengaku Yesus sebagai Allah. Terus memang sama-sama percaya Yesus, tapi Yesus siapa yang disembah? Saudara sepupu kita juga mengaku terima Isa Al-Masih. Tapi apakah Isa yang disembah adalah Isa yang sama dengan yang kita sembah? Pemahaman kita tentang Yesus itu siapa? Ini menjadi hal yang penting yang kemudian celakanya begitu banyak orang ke gereja mengaku percaya Yesus tapi tidak percaya Yesus yang sejati. Makanya kemudian ini yang berbahaya sekali. Kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas rohani yang begitu luar biasa, tetapi sesungguhnya kita ini kita sudah mati rohani. Karena kita belum percaya Yesus. Dan celakanya nanti buah itu antara ilalang dan gandum nanti akan muncul di dalam buah kehidupan. Yaitu iman yang sejati selalu melahirkan apa? Melahirkan karakter yang baik. Iman yang sejati selalu melahirkan kehidupan yang kudus. Bisa nggak orang nggak percaya Tuhan bisa hidup seakan-akan suci? Bisa. Bisa nggak orang-orang nggak percaya Tuhan karakternya tanda kutip baik? Bahkan lebih baik dari orang Kristen? Bisa. Kalau begitu bedanya apa? Saya membaca buku dari seorang teolog dan bagus sekali dia menjelaskan. Apakah beda orang percaya dengan orang tidak percaya? Apakah orang tidak percaya tidak bisa melakukan hidup kudus? Bisa. Apakah orang percaya bisa melakukan dosa? Bisa. Tapi bedanya di mana? Orang yang tidak percaya
dia ada di dalam posisi berdosa. Dia di dalam posisi berdosa, dia bisa melakukan hal yang baik, tetapi dia akan selalu kembali di dalam posisi yang berdosa. Tetapi anak Tuhan ada di dalam posisi yang kudus. Dia bisa jatuh di dalam dosa, tapi dia akan selalu kembali kepada kehidupan yang kudus. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita mengaku sudah percaya Yesus, tapi terus hidup kita bukan di dalam hidup yang kudus, tetapi hidup yang berdosa, terus hidup dalam keberdosaan, terus di dalam karakter yang tidak baik, tidak bertumbuh, pertanyaannya posisi kita sebenarnya di mana? Jangan-jangan sebenarnya yang terjadi adalah hidup kita belum percaya Yesus. Saya tidak berani menghakimi bahwa orang yang hidup dalam dosa itu belum percaya Yesus. Buktinya apa? Ada jemaat Korintus, kalau kita baca surat Korintus, jemaat di Korintus hidupnya bobrok, berantem terus, tapi mereka percaya Tuhan. Tetapi jujur juga kita harus mengakui, jangan-jangan juga hidup kita bersyukur masih kayak jemaat Korintus. Kalau enggak, kalau posisi kita ternyata di dalam posisi yang belum percaya, ini adalah hal yang sangat mengerikan. Maka kemudian hal yang kemudian kita harus goncangkan kembali iman kita, yaitu siapakah Yesus yang saya sembah? Apakah tujuan saya percaya kepada Yesus? Kalau tujuan engkau percaya Yesus supaya engkau hidupmu lancar, sorry, mungkin kau belum percaya. Tapi kalau engkau percaya Yesus supaya hidupmu semakin serupa dengan Dia, itu menjadi satu ciri dan tanda daripada orang yang sudah percaya kepada Yesus. Makanya kemudian jemaat ini yang terjadi adalah jemaat yang kemudian kehidupannya, karena dia belum percaya, maka kehidupannya menjadi serupa dengan dunia. Makanya jemaat ini, jemaat yang tidak mengalami penganiayaan. Kalau baca dari surat kepada 4 jemaat sebelumnya, kita akan menemukan jemaat-jemaat sebelumnya itu selalu mengalami penganiayaan karena iman mereka, karena kehidupan mereka. Tetapi jemaat ini tidak mengalami apa? Tidak mengalami penganiayaan. Artinya diterima oleh kota Sardis, punya reputasi yang baik. Karena apa? Karena hidupnya tidak ada bedanya. Maka menjadi satu challenge, satu tantangan buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa beda kita dengan dunia? Beda dengan dunia bukan berarti kita hidup mengasingkan diri, kita hidupnya aneh, bukan. Ya, bukan. Tapi apakah hidup kita ini Tuhan utus ke dalam dunia, kita hidup di dalam dunia, tetapi kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Maka menjadi sebuah challenge, tantangan buat kita adalah bagaimana di dalam kehidupan kalian, terutama anak-anak muda, hidup yang tidak mudah. Ya, saya mendengarkan misalnya di Australia aja, itu anak SMP sudah diajari literal bagaimana cara pakai kondom. Dan sudah diajarkan, itu di sekolah umum ya, di sekolah negeri mereka. Itu bagaimana LGBT oke. Itu sebuah choice, sebuah pilihanmu yang bukan dosa. Dan engkau selama ini selalu ditanamkan apa? Kalau kita menolak LGBT, itu kita melanggar HAM. Kita bukan gereja yang tidak punya hak asasi manusia. Saya bukan mengajari kalian benci dengan orang-orang LGBT, bukan. Tetapi kita tetap mengasihi mereka, tapi tidak menjadi serupa dengan mereka. Ini menjadi sebuah challenge. Nanti papa-papa, mama-mama, engkau punya anak-anak ini masih kecil-kecil. Ini sebuah challenge yang tidak mudah. Karena nanti di sekolah selalu akan ditanamkan itu. Dan bagaimana engkau hidup di tengah-tengah dunia yang seperti ini, engkau tetap bisa kudus. Bagaimana anak-anak yang kita miliki tetap bisa kudus di dalam dunia. Maka ini sebuah hal yang tidak mudah. Tetapi ini juga menjadi sebuah peperangan bagi kita, bagi kalian yang anak-anak muda. Nanti sebentar lagi ini kalian pemuda-pemuda juga pacaran dan married, punya anak, begitu ya. Nah, saya sering kali menemukan adalah begini.
Gereja awal-awal itu penuh dengan kesungguhan mengikut dan percaya Tuhan. Tetapi setelah beberapa generasi, kemudian hanya menjadi tradisi. Ya, orang-orang ke gereja karena apa? Ya karena saya lahirnya Kristen. KTP saya Kristen. Tapi bukan karena sungguh percaya kepada Kristus. Dan ini yang terjadi di dalam gereja masa kini, terutama di dalam gereja yang sudah turun-temurun dan bergenerasi-generasi. Dan kita akan menemukan realita yang menyedihkan. Banyak gereja-gereja yang dulu begitu sungguh-sungguh percaya Tuhan, tapi sekarang apa cuma menjadi sebuah tradisi saja di dalam gereja. Dan sesungguhnya akar iman kepada Kristus itu sudah hilang. Ini yang sangat-sangat mengerikan sekali. Dan celakanya kita orang tua, wah gak peduli anakku nanti percaya gak, yang penting apa? Anakku sekolah ya, sekolah yang bagus, lulus hasilnya bagus, bisa dapat apa? Nanti sekolah-sekolah yang bagus kuliahnya supaya dapat kerja gampang, cari duitnya gampang. Dan kita gak peduli dengan keadaan rohani mereka. Kita nggak peduli lagi apakah mereka sungguh sudah percaya Tuhan atau enggak. Dan yang terjadi adalah lama-lama gereja menjadi pudar. Gerejanya ada, aktivitasnya ada. Tetapi sesungguhnya bukan hidup, tapi mati. Maka ini ada sebuah kengerian yang luar biasa. Karena itu Tuhan ingatkan, ya. Tuhan katakan begini, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Tadi mati, ini kok hampir mati. Nanti kita lihat, karena bersyukurnya masih ada sebagian dari jemaat yang sungguh-sungguh percaya Tuhan. Ya, jadi itu disebut sebagai remnant, sebagai sisa. Ini teologi remnant, teologi sisa itu di dalam Alkitab itu sangat penting sekali. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Bagaimana engkau telah menerima dan mendengar, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadaku. Tuhan berkata bangunlah. Bangunlah itu sebenarnya lebih pas begini. Waspadalah, berjaga-jagalah. Ya, aku itu akan datang seperti pencuri yang kamu tidak tahu kapan aku datang. Kenapa Tuhan ngomong gini? Ini ada kaitannya dengan kota Sardis. Kota Sardis yang tadi saya katakan, kota yang begitu kuat. Secara alami itu benteng yang begitu kokoh luar biasa. Tetapi dalam sejarahnya kota ini ditaklukkan 2 kali. Ya, 2 kali karena apa? Mereka tidak waspada. Cerita yang paling terkenal adalah ketika mereka ditaklukkan oleh kerajaan Persia. Ya, tentara Persia itu tidak bisa menembus benteng daripada kota Sardis. Tetapi karena tidak bisa ditembus, penjaga itu sembrono sekali, tidak waspada. Nah, ada satu orang tentara penjaga kota Sardis itu kemudian helmnya jatuh. Dan dia turun melalui jalan rahasia. Ya, dan itu dilihat oleh tentara Persia. Oh, diketahui, oh ternyata ada jalan rahasia untuk masuk ke kota Sardis. Dan tentara itu tidak sadar. Dan mereka tetap menganggap, oh diri mereka tidak mungkin bisa dikalahkan. Dan akhirnya tentara Persia merencanakan dan diam-diam mereka sudah masuk lewat jalan rahasia itu. Dan akhirnya kota Sardis ditaklukkan. Bapak Ibu, seringkali kemudian kita merasa, oh aku sudah melakukan ini dan melakukan ini dan itu yang seakan-akan rohani. Dan kemudian kita merasa, oh oke, aku pasti selamat. Enggak, belum tentu. Keselamatan bukan karena engkau melakukan ini dan itu. Tetapi akar daripada keselamatan adalah apa? Iman kepada Kristus yang sejati tersebut. Maka ini menjadi hal yang penting. Karena itu Tuhan berkata, ingatlah, turutilah, ingatlah apa yang sudah engkau dengar, bertobatlah. Yaitu apa? Kepada Injil. Injil yang sejati itu. Bukan Injil yang ditawarkan oleh berbagai macam banyak hamba Tuhan. Orang-orang yang mengaku menawarkan Injil, tapi bukan Injil yang ditawarkan. Injil selalu berkata, engkau harus menyadari dosa-dosamu. Bahwa engkau adalah orang berdosa. Tetapi engkau orang berdosa, engkau tidak mampu untuk menyelamatkan dirimu dengan kekuatanmu. Maka hanya Kristus
yang adalah Allah yang sejati menjadi manusia sejati itu yang sanggup menolong, menyelamatkan kita. Maka engkau harus sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang sejati tersebut. Bukan aktivitas rohani kita yang menyelamatkan. Saya ketemu begitu banyak orang Kristen. Saya kalau tanya, apakah kamu yakin masuk surga? Yakin, kenapa? Saya majelis, saya aktivis, pengurus gereja, saya pelayan gereja, saya rajin ke gereja. Betapa sedihnya saya mendengar itu. Keselamatan bukan karena aktivitas rohani kita. Keselamatan karena kita percaya kepada Kristus yang sejati. Dan iman kepada Kristus yang sejati itu melahirkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ada perubahan, ada pertumbuhan. Karena kalau orang hidup pasti ada mengalami pertumbuhan, pasti mengalami perubahan. Kalau mati ya tidak berubah, ya busuk iya berubahnya. Tetapi kalau orang bertumbuh, kalau hidup pasti akan apa? Dia mengalami pertumbuhan, bukan? Kalau hidup kita tidak mengalami pertumbuhan, pertanyaannya betul nggak kita sudah percaya? Maka ini menjadi satu hal yang saya rindukan. Kita bisa nanti Redeemer ini bisa berkembang. Wah, banyak orang akan datang. Tetapi hati-hati banget. Jangan kita cuma terjebak di dalam aktivitas rohani. Karena yang sejati itu harus yang dikejar. Apakah betul orang-orang yang setiap orang yang datang itu orang-orang yang sungguh sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Kepada Tuhan yang sejati. Bukan Tuhan Yesus menurut pikiran sendiri, menurut perasaan sendiri. Maka ini menjadi hal yang sangat penting. Dan kemudian di situ Tuhan memberikan sebuah janji. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ya, ada beberapa orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, yang tidak mencemarkan pakaiannya. Tidak mencemarkan pakaian artinya apa? Mereka karena iman kepada Kristus, mereka sungguh-sungguh menjaga kekudusan mereka. Mereka akan berjalan dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Maka janji ini jelas ditujukan kepada yang sisa, yang remnant dari jemaat di Sardis yang setia kepada Tuhan. Maka dikatakan tidak mencemarkan pakaian, hidup kudus yang bersumber dari iman mereka. Banyak sekali saya menemukan banyak orang-orang Kristen hidup cuma sebagai tradisi karena KTP-ku Kristen. Tapi hidupnya tidak Kristen sama sekali. Dan itu yang begitu menyedihkan. Dikatakan maka orang yang setia ini ya diberikan pakaian putih. Pakaian putih itu selalu kalau kita lihat gambaran di Alkitab itu pakaian putih itu menunjukkan sebuah status yang kudus, yang status dibenarkan. Tetapi bukan cuma status dibenarkan, pakaian putih juga sebuah pakaian yang dipakai di dalam pesta-pesta perjamuan. Dan itu nanti kita akan menerima pakaian putih itu di surga, yaitu kita menikmati perjamuan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia dan kekal itu. Maka dikatakan, aku tidak akan menghapus namanya, aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Ada satu janji, yaitu kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, kita akan menerima keselamatan yang kekal. Maka Bapak Ibu, waktu kita belajar dari jemaat di Sardis, kita belajar untuk apa? Kita bukan lihat di luar, tapi kita lihat di dalam. Apakah sungguh kita sudah percaya kepada Kristus yang sejati? Dan apakah iman yang sejati itu nampak melalui kehidupan kita? Hidup yang bukan menjadi serupa dengan dunia, tapi hidup yang semakin serupa dengan Kristus.